Halo warga sipil sekalian, selamat datang di tahun 2026 dan selamat datang kembali di Jurnal Parubaya. Dan di konten kali ini gue akan menceritakan apa saja yang akan kita lakukan di tahun 2026. Ini akan jadi tahun yang sangat-sangat istimewa karena banyak sekali hal besar yang ditentukan tahun ini. Jadi mari kita bahas satu persatu apa yang kita rencanakan. Oke teman-teman, santai. Seperti biasa, Jurnal Parubaya ya. Ini kayak daily vlog sebenarnya. Ini lebih ke konten pribadi gue dan nggak ada faedah sebenarnya. Nggak akan banyak hal yang bisa kalian dapat dan bisa kalian skip gitu loh. Kalau kalian mencari konten-konten yang bermakna atau punya muatan edukasi yang bagus. Tentu bukan Jurnal Parubaya. Di sini kita mau yapping aja sebenarnya. Mau menceritakan, mau curhat, mau ngobrol dengan teman-teman ngomongin apa sih yang gue planning di tahun 2026 ini gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang gue pikir sangat-sangat menarik gitu. Atau hal-hal yang gue pikir sangat-sangat membuat gue antusias dan gue nggak sabar untuk kerjakan satu persatu. Dan di sini akan gue jelaskan ke teman-teman semua apa yang bakal terjadi di tahun 2026 di sekitar kehidupan gue. Dan semoga itu juga bisa bermanfaat buat kawan-kawan sekalian gitu. Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita review sedikit tahun 2025, teman-teman. Banyak hal yang terjadi di tahun 2025, dan banyak momen-momen yang gue pikir di mimpi terliar gue sekalipun, itu nggak mungkin terwujud dan terjadi di tahun 2025. Jadi, planning awal memang dulu waktu tahun baru 2024 menuju tahun 2025, gue bilang gue akan all out di tahun itu. Gue akan melakukan hal-hal yang udah gue amati bertahun-tahun dan akan gue uji di tahun itu. Dan gue benar-benar mencoba untuk membuang semua batasan-batasan yang sebelumnya gue pagerin untuk pembuatan konten ataupun tindakan yang gue lakukan. Jadi 2025 itu emang dari awal planningnya ya seperti yang teman-teman lihat lah. Gue berusaha untuk memanfaatkan ruang digital semaksimal mungkin dan penasaran bagaimana hasil akhirnya ketika kita menggunakan ruang digital mendekati batas potensi maksimalnya. Seperti itu. Apakah itu bisa berpengaruh untuk kehidupan pribadi, apakah itu bisa berpengaruh untuk masyarakat secara keseluruhan, ataukah itu bisa mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Sebesar apa sih power dari media sosial itu sebenarnya di negara kita. Dan hasilnya ya di luar ekspektasi gitu. Pertumbuhan follower atau subscriber gue seluruh platform media sosial itu menyentuh angka 8 juta gitu. Akun Instagram gue jadi akun Instagram dengan engagement tertinggi di Indonesia dan nomor 11 di dunia di atas Taylor Swift dan Cristiano Ronaldo waktu itu. Dan di Desember kemarin ternyata masih bercokol di 50 besar. Dalam satu bulan itu bisa sampai 1,8 billion impression. Itu kan gokil ya. Karena gue menguji friction shifting teori juga ya. Bahkan sampai kemarin baru aja berita terakhir masuk bursa cawapres gitu. Itu nggak pernah gue pikirkan apapun yang gue lakukan di ruang digital ternyata efeknya